atau indikator apa yang harus kita rasakan sebelum kayak udah saatnya pindah perusahaan gitu. Ada nggak sih gitu? Kapan saatnya kita pindah? Kayak gampangnya gitu lah ya, gitu kan, pindah perusahaan, pindah kapal. Ada dua angle ya kayaknya ya. Pertama angle secara karir secara umum, satu lagi angle SEO gitu kan. Kalau karir secara umum sih banyak kayaknya bisa cari konten di internet, di sosmed yang ngebahas tentang itu. Misalkan kayak perusahaannya udah kerasa nggak enak ininya, gelagat-gelagatnya gitu, kayak ini udah mulai ada perampingan apa tuh, gejala makroekonomi atau apalah. Ini perusahaannya kayak udah mulai nggak menjanjikan, atau ada orang-orang udah mulai pada bergosip lah. Hal kayak gitu tuh bisa jadi indikator gitu. Cuma kalau dari sisi yang tadi, sisi perusahaan tuh, secara umum kalau pengen pindah, ini aku belajar 2 kali kesempatan ya. Kalau pengen pindah, itu pastikan kita pengen menuju sesuatu, bukan menghindari yang kita rasakan. Jadi kalau kita punya masalah, kabur, kan kita menghindari gitu ya. Jadi kita memutuskan buat pindah karena, gue nggak suka nih. Belum tentu tempat baru ada hal yang, belum tentu tempat baru tidak ada hal yang sama gitu kan. Kita bisa ketemu hal yang sama. Jadi pindah tuh kalau mau ada yang dicapai, ada yang mau dituju gitu. Misalkan, ini contohnya langsung ya ke sisi SEO. Misalkan di company yang lama, gue cuma scope-nya segini, tapi gue dapat opportunity website baru yang scope-nya lebih gede. Nah itu ada yang dituju gitu kan. Kayak gue pengen belajar hal baru, gue terbiasa megang konten doang nih, gue pengen belajar technical misal. Nah ada opportunity tempat baru, dikasih kesempatan buat megang konten plus technical. Jadi itu jadi salah satu indikator gitu, kalau udah ada yang better options. Mungkin gitu sih, jadi kalau tempat lamanya tuh udah benar-benar tidak ada harapan hidup lagi gitu ya secara umum, dan kita punya sesuatu yang baru untuk dituju gitu, itu bisa jadi indikator sih. Aku 5,5 tahun, mungkin cerita dikit deh. Aku di Traveloka 5,5 tahun, emang asli betah gitu ya, tapi terus terang sejak 3 tahun pertama itu, di akhir tahun ketiga aku di Traveloka, aku ngerasa bosan. Aku ngerasa bosan sama SEO. Bahkan di titik aku benar-benar udah muak sama SEO gitu. Ini ceritanya tahun 2017. Nah, akhirnya 2018 aku pindah jadi product manager di Traveloka. Jadi di luar belum dapat yang pas, jadi aku pindah internal, ada lowongan, dan aku nggak megang SEO sama sekali gitu. Jadi itu sih, karena aku mencari apa yang aku nggak dapat di role yang lama gitu. Aku udah terlalu nyaman lah tempat lama, dan ngerasa nggak belajar hal baru gitu, karena udah benar-benar itu lagi kerjaannya, jadi aku nyari hal yang baru gitu. Ada beberapa klien yang ketika kita pitching gitu ya, dia mengerti SEO, cuman dia mengertinya ya bukan yang white gitu ya, yang lebih ke black gitu, dan dia maunya cepat gitu ya, jadi sebagai UVM gitu. Nah itu ada nggak tipsnya gimana biar, saya sering banget dapet klien yang seperti itu, tapi kita udah jelasin yang benar, ya udah benar SEO seperti ini, tapi tetap maunya yang relatif lebih cepat hasil dari itu sih. Jadi dia malah klien yang menyarankan untuk udah pakai ini aja, pakai ini gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya sering ditanyain sih emang. Jadi dan aku pun juga belum benar-benar bisa meyakinkan, bukan itu. Aku emang tidak menyasar UMKM, makanya aku tidak pernah handle langsung gitu. Cuma kelihatannya gini sih, kalau aku bisa bilang gini sih. Jadi kalau yang klien UMKM gitu ya, yang bisnisnya bukan yang level korporat gitu, kayak kliennya Omido kan levelnya korporat gitu. Nah itu mereka tuh, aku baru ngobrol semalam gitu sama teman sesama pengusaha gitu, dia bilang, Mas Ilman, di kalangan UKM tuh, pemilik bisnis UKM, SEO tuh dianggap 2 hal. Pertama dianggap mahal, kedua dianggap lama, betul. Nah mahal ini bukan apa-apa, mahal itu karena dia ngebandingin sama Google Ads atau Ads gitu ya, dan hasilnya tuh nggak bisa diukur, makanya dianggap mahal, buang duit doang gitu. Nah, jadi ini aku nggak tahu apakah jawaban aku nanti ini bakal memuaskan, tapi kalau buat aku ya SEO kayaknya emang nggak buat semua company gitu. Jadi kalau misalkan emang mereka merasa pengen cepet gitu, ya udah Ads aja, nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya gitu. Dan toh kita juga klien kan nggak cuma dia kan, kita masih bisa nyari klien lain yang emang punya duit, emang paham value SEO, which is value SEO adalah long term sustainability gitu. Jadi kayak kita tanpa ngeluarin duit nanti kelak pun tetap dapat customer gitu kan. Jadi mungkin emang hanya perusahaan-perusahaan yang emang udah ready, mereka tuh mau invest jangka panjang buat bikin brand mereka visible gitu ya, tanpa menghitung sekarang dapat leads berapa gitu ya.
ngitung leads-nya nanti. Nah, mungkin itu kali. Jadi kalau emang nggak nemu yang kayak begitu ya coba cari aja. Ada kok company yang emang pengen sustain gitu bisnisnya. Ya, emang ada beberapa. Bagaimana cara jadi seorang SEO profesional, tapi yang sekarang saya pegang itu ada one man show gitu. One man show. Dan yang saya tanyakan bagaimana cara agar nge-build dari awal gitu. Maksudnya bukan dari awal ya. Nge-build agar sustain dan bisa meyakinkan para stakeholders ya, atasan gitu ya, bahwa SEO itu adalah sebuah peluang gitu. Bahkan bisa jadi mengurangi cost budget di ads gitu. Dan pertanyaan selanjutnya ada kaitannya yang tadi disampaikan oleh Mas yang di depan. Apakah one man show itu apakah bisa berpeluang untuk jangka panjang atau enggak untuk di satu company itu biar jadi sebuah karir ke depan gitu loh. Ya tapi yang aku bilang nih jangan diambil mentah-mentah ya. Jadi your choice, your responsibility lah ya. Jadi kayak kalau nih ngikutin Mas Hilman kok saya nggak sukses ya. saya nggak tanggung jawab. Oke, pertama tentang gimana meyakinkan stakeholders gitu bahwa SEO ini ada nilainya, terus yang ngasih kontribusi ke bisnis gitu kan. Oke. Ini terjemahkan jawaban saya ke konteks bisnisnya kamu ya gitu kan. Karena aku belum tahu tadi bisnisnya apa, tapi gini, intinya nilai dari SEO tuh harus jelas kelihatan nama pemilik bisnis. Pemilik bisnis itu ngomongnya kan duit gitu kan. Se-ekstrim-ekstrimnya tuh revenue gitu, duit, rupiah gitu kan. Tapi kan kadang kalau bisnis kan ada yang prosesnya panjang buat jadi duit. Jadi mungkin ada proses dari leads, jadi apa. Nah, SEO tuh harus bisa nunjukin value-nya ke titik ya, ke KPI, ke matrix yang connect ke bisnis tadi. Makanya kalau cuma ngomongin ranking doang nih, SEO rankingnya kita bisa naikin ranking nih. So what gitu, nggak connect ke bisnis result gitu. Jadi coba cari gitu ya dari goal bisnisnya teman-teman gitu. Jadi makanya ngobrol sama pemilik bisnis tuh penting banget sih. Biar bisa tahu gitu kayak gue harus bisa ngapain biar bisa menggerakkan SEO tuh ke arah bisnis goals gitu kan. Jadi ya cari itu gitu dan itu ditunjukin. Misal kalau kayak dulu aku waktu di kerjaan pertama tuh itu jadi leads. Gitu. Jadi ada form leads gitu kan. Sebelumnya mereka dapat leads dari event segala macam, sekarang dari SEO nih. Ini Pak, happy gitu mereka. Jadi kayak gitulah, cari sih apa sih matriksnya. Traffic mungkin traffic bisa gitu. Cuma tergantung bisnisnya mungkin traffic kurang. Harus ada konversi lah misalkan. Jadi startingnya dari itu sih. Ngomong di bahasa yang sama kayak bahasa yang dimiliki pemilik bisnis. Gitu. Yang pertama oke nggak? Oke ya. Yang kedua tadi tentang apakah kalau one man show di sebuah company itu bakal bisa awet, long lasting gitu ya. Nah ini agak susah dijawab karena kan tiap orang punya aspirasi beda-beda gitu kan. Kondisinya beda-beda, aku nggak tahu. Aku nggak menyarankan keluar aja gitu atau pindah aja, atau aku juga nggak menyarankan stay aja. Kan tergantung kondisinya gitu kan. Cuma ya mungkin jawabannya sama sih kayak tadi gitu ya. Kayak you know your condition gitu kan. Saat dapat opportunity bagus, lebih baik dari sekarang gitu ya. Ya why not pertimbangkan opportunity-nya. Tapi sampai opportunity itu datang, kita siapkan diri supaya pas opportunity datang kita siap nangkep. Kebayang gak sih kayak kita bukan cuma kerja doang, sekedar kerja terus nyari lowongan, tapi kita juga sambil kerja, bangun network, belajar hal baru, belajar bisnis, ngobrol sama owner, ngobrol sama yang lain. Kita naikin quality diri kita dulu di satu tempat gitu. Sehingga saat kesempatan tiba, baik naik level di company itu atau ada tawaran company lain, kita siap gitu. Kita udah naik nih kapasitasnya gitu, udah ganti kulit gitu. Jadi paling gitu aja sih jawaban generik ya, semoga menjawab keresahan sendiri gitu kayak. Oke, thank you. Ya. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.